Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait tanggal pencairan gaji 13. Dan ini sejalan dengan pertanyaan dari banyak rekan subscriber seperti itu. Banyak subscriber menanyakan seperti ini, ada tidak informasi tentang tanggal pencairan gaji 13 tahun 2024? Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kami akan menyampaikan dua sumber. Yang pertama, penjelasan langsung dari Ibu Menteri terkait jadwal untuk pencairan gaji 13 tahun 2024. Ibu Menteri sempat menyinggung tentang hal ini. Dan yang kedua, kita akan melihat tanggal pencairan gaji 13 tahun 2023 kemarin, setidaknya sebagai gambaran untuk pencairan gaji 13 pensiunan tahun ini Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita simak dulu penjelasan langsung dari Ibu Menteri Keuangan terkait jadwal pencairan gaji 13 tahun 2024. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebenarnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Nah, demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Menteri. Jadi Ibu Menteri menyampaikan untuk gaji 13 itu dicairkan mulai bulan Juni. Hanya memang dalam penjelasan Ibu Menteri itu tidak menentukan tanggal ya. Nah, kenapa kemudian seperti itu? Karena untuk gaji 13 ASN aktif di daerah itu berbeda-beda jadwal pencairannya. Nah, selanjutnya untuk melihat tanggal ya, kita bisa cari gambaran di tahun lalu. Sekali lagi ini sebagai gambaran saja, bukan menjadi tanggal paten tentunya. Berdasarkan tanggal pencairan gaji 13 tahun 2023 kemarin, itu ada, kita bisa melihat informasi dari postingan Bapak Ibu pensiunan tahun lalu. Nah, tahun 2023 kemarin, tanggal 4 Juni 2023, itu sudah ada postingan dari Bapak Ibu pensiunan yang menyampaikan berbahagialah kita pensiunan sudah terima gaji 13, semoga berkah. Itu tanggal 4 Juni 2023. Dan juga beberapa postingan yang lain juga menyampaikan hal yang sama di tanggal 4 Juni. Dengan demikian, kalau kita lihat tahun lalu, berarti pencairan tanggal gaji 13 tahun lalu 2023 itu dilakukan awal bulan Juni, Bapak Ibu. Ya, antara tanggal 4 sampai 5. Ini tahun lalu. Semoga tahun ini kurang lebih sama. Kalau kurang lebih sama, maka pencairan gaji 13 tahun 2024 terjadi nanti di awal Juni. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebenarnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Terbit peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2024 yang terbit bertanggal 13 Maret 2024. Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan hari raya gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran aparatur negara.
Kita tahu bahwa untuk mengimbangi daya beli masyarakat, adanya dinamika inflasi, saya nggak mengatakan naik ya, nggak terkendali cukup baik. Kemudian pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari APBN dan juga untuk daerah dari APBD. Pemerintah daerah memberikan tunjangan raya dan gaji ke-13 dari APBD tahun anggaran 2024 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagus banget. Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya, seperti di Banten, Jakarta. Tapi ada juga yang sedang, PAD sama transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang seperti Sumatera Utara. Ada juga yang lemah. Lemah itu artinya ngandelin transfer pusat saja. PAD-nya 5%, 6%. Banyak Indonesia bagian timur seperti itu. Demikian juga kabupaten kota. Terutama yang pemekaran-pemekaran banyak tergantung dari transfer pusat dari DAU, DBH. Kemudian dari data yang ada di Kemendagri, total belanja APBD provinsi kabupaten kota itu adalah seluruh Indonesia totalnya adalah 1.210,62 triliun. Nah, dan kalau mungkin bisa ditampilkan, tampilkan ya. Kemudian total belanja pegawai pada APBD provinsi dan kabupaten kota itu lebih kurang 445 triliun. Jadi hampir sepertiganya itulah untuk gaji pegawai, 36,81%. Nah, ada lagi namanya belanja tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat namanya Tunkin, di daerah namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Juga dibebankan kepada APBD. Totalnya lah 96,4 triliun atau 7,96%. Nah, kemudian untuk tunjangan raya dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBD diperuntukkan satu kepada PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. Calon PNS ini maksudnya dia sudah diterima tapi masih menunggu proses untuk menjadi keluar SK PNS-nya. Pada lebih kurang waktunya setahun. Ya, mereka dinamakan namanya nomenklatur calon PNS. Nah, ini juga penerima. Kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum daerah, dan juga pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU) daerah. Ini apa saja komponennya? Ini masing-masing ada yang berbeda-beda. Nah, untuk PNS dan P3K, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang TPP tadi paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan undangan, juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan.